Ada satu kasus yang layak kita kaji. Ada seorang perempuan yang bernama Fatimah. Ia adalah seorang janda, punya anak perempuan namanya Ayu. Lalu janda yang bernama Fatimah ini dinikahi oleh Abdul Warith. Apakah Abdul Warith ini punya kemahraman dengan Ayu selaku putrinya Fatimah tadi? Maka jawabannya dalam fikih, kalau Abdul Warith ini sudah mendukhulnya, sudah mendukhul janda tadi karena sudah dinikah, kemudian didukhul, maka Ayu ini menjadi mahram kepada Abdul Warith. Yes, namanya dalam bahasa kitabnya disebut Ar-Rabibah. Kemudian 1 tahun setelah pernikahan, ini Abdul Warith menceraikan Fatimah tadi. Setelah dicerai, Fatimah menjalani iddah. Lalu setelah selesai iddahnya, Fatimah dinikahi oleh Abdullah. Setelah menikah dengan Abdullah, ternyata Fatimah ini hamil. Ketika menikah atau ketika dinikah oleh Abdul Warith, Fatimah itu tidak sampai hamil, cuma pernah didukhul. Kurang lebih selama 1 tahun mereka berkeluarga, mereka bersama. Kemudian setelah cerai terjadi iddah, lalu kemudian Fatimah ini dinikahi oleh Abdullah. Dan kabar baiknya setelah menikah dengan Abdullah, Fatimah ini kemudian hamil. Setelah hamil, sampai akhirnya Fatimah juga melahirkan anak. Ternyata juga ia melahirkan anak perempuan yang kedua yang bernama Vera. Apakah Vera ini juga menjadi mahram kepada Abdul Warith? Ternyata dalam kitab Hasyiah atau hamisnya kitab Al-Iqna, bagaimana kemahramannya Vera dengan Abdul Warith. Vera ini ibunya adalah Fatimah. Kemudian bapaknya Vera itu adalah Abdullah. Hasil dari pernikahannya Abdullah dengan Fatimah, lahirlah Vera. Pertanyaannya dilanjutkan, bagaimana statusnya Vera dengan Abdul Warith? Apakah mahram atau tidak? Kalau tidak dikatakan mahram, berarti pada satu saat misalnya Abdul Warith mau menikahi Vera, boleh. Ternyata dalam fikih keislaman, Vera itu tetap mahramnya Abdul Warith. Kenapa? Karena Abdul Warith itu menikahi ibunya, meskipun ibunya itu sudah mantannya Abdul Warith. Makanya ada kaidah yang kalau diterjemahkan, ketika menikah, ketika seorang lelaki menikahi ibu, maka sejatinya putri-putrinya akan menjadi mahramnya. Ketika seorang lelaki menikahi seorang putri, maka ibu-ibunya yang di atasnya akan menjadi mahramnya. Faham ya? Semoga bermanfaat.